Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk kesempatan kali ini. eh, kita kedatangan lagi ya. Ini DAP. DAP yang ada di depan kita kali ini adalah keluaran dari Hibi, yaitu Hibi R2 Gen 2, jadi generasi kedua ini dari Hibi R2. Ada satu lagi sebelum ini yaitu R2 saja, bukan Gen 2. Untuk kali ini boxnya seperti ini ya. Nah, jadi sudah kelihatan di dalamnya itu bentuknya seperti apa, di dalam kemasan luarnya seperti ini. Oke, untuk di samping kanan kotak ini cuma ada tulisan HBR2, lalu cuma ada seperti ini. Untuk di bagian belakangnya ini full Mandarin ya. Cuma ini nih, tapi di translate ke bahasa Inggris, jadi jangan harap kalian bisa menemukan bahasa Indonesia di sini. Ini ya bahasanya Mandarin, nggak tahu nih artinya apa. Untuk variannya untuk kali ini kita dapat yang warna mana ini? Ya ini warna merah, red ya. Ini warna merah nih ya. Warna merah. Oke. Variannya kalau tidak salah ada 3 ya, merah, hitam, sama satu lagi silver begitu. Mari kita langsung buka saja seperti apa penampakannya. Oke, modelnya diselorok ke atas lalu tara. Nah seperti ini. Kita singkirkan dulu unitnya ya. Oke, lalu kita dapat di bawahnya ini satu box, isinya adalah, coba kita cek isinya apa saja. Pertama kita dapat soft case ya. Oh bukan, nih hard case. Case untuk si hibinya ini ya. Belum dibuka posisinya. Lalu kita dapat juga kabel USB tipe C ya untuk pengecasan dan transfer data. Dapat warranty card ya. Ini seperti ini warranty cardnya. Lalu dapat juga ini screen protector untuk bagian depan. Lalu dapat juga apa ini, sertifikat, dapat sertifikat quality control ya. Lalu yang terakhir dapat ini adalah quick guide ya, atau manual booknya. Nah ini bisa kalian baca-baca untuk mengenal lebih jauh tentang Hibi R2 Gen 2. Dapat seperti itu saja ya. Kita masukkan kembali ke dalamnya. Minusnya kita nggak dapat adapter ya saudara-saudara, padahal adapter itu sangat penting ya menurut saya, karena untuk seperti DAP ini kan kita nggak bisa pakai adapter yang ada di HP, yang pengecasan untuk HP, karena wattnya itu kan gede banget kalau di HP, apalagi yang sekarang model fast charging itu kan, kasihan ininya ya, dicas pakai adapter keluaran dari HP gitu. Paling aman untuk seperti ini ya recommended 5 watt lah ya, 5 watt aman ya, jadi 1 ampere 5 volt gitu. Oke, langsung masuk saja ke unitnya. Kita ambil dulu unitnya. Unitnya seperti ini ya saudara-saudara. Nah seperti ini, untuk tampilannya seperti ini, kompak sekali ini. Untuk ukurannya coba kita ukur. Ini 5,8 cm ini ya, atau 58 mili. Lalu untuk dari atas ke bawahnya itu 6,5 cm ya, 6,5 cm. Ketebalannya di angka 7,8 ya milimeter. Nah seperti itu ya untuk dimensinya. Lalu kita ulas secara singkat saja untuk detail-detailnya. Di bagian atas ini ada lubang mic ya, jadi ini pasti bisa digunakan untuk ngerekam. Di sini ada tombol power yang dilengkapi dengan lampu LED ya, bisa dihidupkan untuk untuk mengetahui kondisinya si Hibi ini, atau bisa dimatikan biar nggak boros. Untuk di samping kanannya ini ada
tombol previous, ada ini previous ya, ini tombol next, lalu ini pause and play. Di sini ada lubang untuk mic lagi ya, banyak micnya ini. Lalu di samping atasnya ini, di samping atas yang paling atas sendiri untuk samping kanan ini ada crown ya untuk volume. Di bagian bawah ada USB tipe C untuk pengecasan dan transfer data, lalu jack 3,5 mm. Lalu di sini ada lubang untuk micro SD. Sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa. Seperti itu. Di bagian belakang ya. Bagian belakang di sini ada tertera tulisan seperti ini. Kelihatannya di kamera ya. HiBi Hi-Res Audio wireless. Jadi kalau menggunakan Bluetooth sebagai output suaranya ya, pakai headset, ini sudah mendukung Hi-Res atau kualitas sudah bagus, bukan cuma lewat jack ini saja tetapi lewat Bluetooth juga bagus kualitasnya, begitu. Lalu di bagian bawahnya ada keterangan-keterangannya di SD macam-macam ini ya. Oke, itu bahannya. Untuk bahannya sendiri ini bukan metalik ya, ini polikarbonat, ini jelas. Jadi jangan kalian harapkan dingin terus kesannya premium sekali, enggak ya, tetapi ini masih polikarbonat ya, kayak HP biasa lah, seperti itu. Lalu bagian belakang juga sudah ada kaca ini ya, yang diamankan sama plastik pengaman. Ini kaca nih bagian belakang ini ya, kaca atau mika ya. Agak-agak mirip nih soalnya ya, antara dua itulah. Lalu bagian depan di sini sudah ada LCD-nya, tetapi LCD ini enggak luas ya, dari atas sampai bawah enggak, tetapi kepotong sampai sini. Langsung saja kita hidupkan dengan menekan lama di bagian power. Nah, tampilannya seperti itu. Ada muncul home screen HiBi, bukan ya, tetapi menu buat HiBi masuk, lalu baru nah tampilan seperti ini. Nah, tampilan awal seperti ini saudara-saudara, tampilan awalnya. Jadi di bagian bar atas itu ada penunjuk baterai, lalu ada jam, ada juga ini mode ya, ada mode ya doak. Lalu 84 itu angka yang menunjukkan volume ya. Lalu di bagian tampilan home-nya ini langsung menunjukkan menu-menu. Jadi home-nya itu bukan seperti di handphone ya, yang menunjukkan wallpaper enggak, tetapi langsung menu-menu. Di sini ada beberapa menu ya, yaitu musik, stream media, wireless, lalu ada lagi recorder, book, sama sistem. Lalu kita swipe ke kanan, lalu langsung muncul ke panel playernya. Ke kanan lagi nggak bisa, ke kiri ke menu lagi, lalu swipe ke sini juga nggak bisa ya. Swipe dari bawah ke atas juga nggak bisa, yang bisa dari atas ke bawah untuk menunjukkan panel yang bisa kita akses untuk volume, Bluetooth, lalu ini stream ya, lalu dikoneksi WiFi gitu. Oke, untuk beberapa fiturnya ya saya tampilkan di layarnya ini ya. Itu beberapa fiturnya ya. Jadi fiturnya itu ada chipnya itu pakai ES9219C. Lalu di SD-nya itu kualitasnya sudah 256 ya, PCM 384, mendukung MQA 8X. Terus untuk format audionya sudah semua format audio bisa masuk ya. Mau MP3, FLAC, WAV dan macam-macam lah, semua format audio masuk. Lalu untuk sertifikasi Hi-Res-nya sudah punya dua ya kita, yaitu untuk audio untuk dari jack sama satu lagi dari wireless. Lalu player ya, yaitu playernya ini pure audio HiBi OS itu. Operating sistemnya sudah, jadi ini operating sistemnya murni asli buatan dari HiBi. Lalu untuk USB audio device ya, jadi dari bawah sini bisa digunakan sebagai DAC. Jadi dari sumber suara masukkan ke USB sini, lalu dari USB sini diproses oleh si HiBi untuk dikeluarkan ke audio ini ya, port audio ini untuk memproses suara biar menjadi lebih bagus. Jadi simpelnya ini menjadi ampli begitu saudara. Lalu ada lagi USB dongle juga bisa, Bluetooth juga sudah dukung, wireless audio bisa oke.
audio recorder ya, ini bisa ada perekamnya nih, lihat ya, audio recorder. Lalu ada lagi HiBi Link remote control untuk ekosistem HiBi. Lalu ada lagi streaming musik. Untuk streaming musik kita di sini ada punya dua, yaitu Tidal sama Qobuz ya. Belum mendukung yang terkenal di Indonesia untuk streamingnya, yaitu Spotify, belum ada di sini ya. Gitu, jadi kalian harus bikin akun Tidal sama Qobuz. Lalu ada lagi MSEB Mastering Tuning Board. Oke, untuk MSEB Mastering Tuning Boardnya kita bisa masuk ke menu musik, lalu pilih ini, lalu equalizer, lalu bagian atas ini kita bisa aktifkan, lalu kita bisa atur sedemikian rupa ya. Ini versi yang low atau bassnya, ini mid ya, ini mid, ini yang high-nya atau treble-nya bisa kalian atur sendiri ya. Kalau pengen yang ngebass ya, ini diturunkan semua, vokalnya ditambahkan. Nah, ini diginikan, ini saya jamin ya headset kalian bisa langsung jebol ya. Karena kemarin saya sudah nyoba itu seperti itu efeknya. Jadi jangan terlalu sering bermain di bagian ini ya. Lalu untuk wifi-nya ini sudah mendukung, ada wifi-nya saudara-saudara. Wifi-nya yaitu di sini di wireless ya. Menu wireless-nya itu sudah mendukung, ada Bluetooth, ada WiFi, ada HiBi Link, ada import musik via apa gitu, DLNA, AirPlay, banyak nih ya. Untuk wifi-nya itu menggunakan wifi 2,4G ya. Lalu yang terakhir untuk kapasitas baterainya, untuk baterainya sendiri ini sudah ditanamkan 1000 mAh baterai ya, seperti itu untuk baterainya. 1000 mAh memang sepertinya di telinga kita kecil ya, tetapi ini untuk DAP yang sekecil ini dengan sistem bukan Android yang terlalu berat ya, ini sudah sangat-sangat worth it ya. Ketika saya pakai 75 volume, musik yang saya play itu formatnya MP3 itu bisa tahan lama banget lah, itu bisa sampai di angka 18 jam ya, bahkan lebih mungkin ya. Karena saya sampai jeda-jeda gitu karena nggak habis-habis baterainya. Ini mantap ini ya, untuk ini mantap banget. Tapi saya menggunakan menggunakan jack audio, tapi kalau menggunakan wireless, menggunakan Bluetooth ya saya belum pernah nyoba seperti itu. Untuk kisaran harganya untuk HiBi R2 Gen 2 ini di angka, kita coba masuk ke beberapa menu di dalamnya ya. Mulai yang pertama dari musik dulu. Di sini tampilannya adalah ada all, file, album, artis, genre, album, artis, macam-macam ya. Jadi kalau mau memasukkan musiknya tinggal masuk ke sini ya, lalu masuk ke update database. Nah, ini dia akan men-scan sendiri untuk mengetahui pada berapa musik ya database di dalamnya. Nah, itu muncul. Lalu recordernya kita bisa merekam. Nah, ini contoh ya. Nih, tes gitu, terus matikan. Tapi ini nggak bisa di play ya. Bisa di play cuma ini nggak ada speaker internalnya, jadi ini nggak bisa denger nih. Lalu books ini bisa untuk digunakan untuk membaca-baca buku nih, PDF masukkan ke sini, ada PDF readernya. Lalu yang terakhir di sistem pengaturannya ada banyak nih, ada language, brightness, backlight time, ada temanya, ada font size, USB modenya itu ya, bisa audio, bisa storage. Kalau audio berarti kita gunakan ini sebagai DAC ya. Lalu ada lagi USB current limited, time settingnya juga bisa diatur, idle time timernya bisa diatur, sleep timernya bisa diatur, baterai presentasinya ini bisa kita hidupkan sehingga kita tahu baterainya ada berapa kapasitasnya. Lalu standby nya bisa kita hidupkan ya. Status LED ini ketika diklik berarti ini nanti nyala-nyala nih LED nya ya. Bentar, nah ini kan nyala nih, tuh nyala ya, malah agak lebay lah. Jadi bisa dinyalakan untuk lampu atasnya ini. Kita matikan saja biar enggak boros. Lalu ada lagi button operation when screen off, ini screen saver, screen rotation, firmware update dan sebagainya. About ya, ini tentang HiBi-nya nih bisa dilihat ya. Oke, seperti itu. Lalu menu dari atas ini ketika kita swipe ke bawah, nah seperti ini, bisa menampilkan volume. Terus kita geser-geser ya,
lalu ada play, pause, lalu ada next, ada previewsnya juga seperti itu. Kita geser ke kanan, masuknya ke menu musik. Nah, seperti itu ya, review mengenai DAP mungil keluaran dari HIBI R2 Gen 2. Bagi kalian yang masih cari DAP mungil, ini bisa menjadi referensi bagi kalian ya, menjadi alternatif untuk bisa dibeli. Untuk harganya di kisaran harga 1,6 ya, 1,6 untuk barunya ya. Secondnya masih jarang ada karena ini produk baru dari HIBI ya, seperti itu. Sesi terakhir yaitu di kualitas suaranya. Menurut kuping saya sendiri untuk HIBI R2 Gen 2 ini suaranya ke tonalnya itu warm ya, jadi dia untuk kalian yang suka jedak-jeduk nih oke punya nih ya. Untuk kejelasan suaranya ya standar-standar aja lah ya. Akan tetapi ketika kita main di bagian tuning equalizer, nanti akan terasa bahwasanya vokalnya itu bisa berantakan sama sekali. Makanya kalian harus hati-hati di bagian situ. Lebih baiknya pakai preset standar yang dibawakan sama ini aja, itu sudah paling aman lah ya. Jangan ini dibandingkan sama DAP kelas tinggi yang harganya 5 juta ke atas, ini pasti jauh ya. Untuk chipnya sendiri, SoC nya sendiri ya masih ya Ingenik, lalu DAC nya sendiri masih pakai tipe-tipe yang ya kelas bawah lah ya. Powernya juga low ya, tidak terlalu kenceng. Beda sama Ibaso yang kemarin saya review itu pakai volume 50 udah nampol di kepala ya, tapi kalau ini harus di 75 ya, baru oke gitu. Untuk informasi bagi kalian ya, saya pakai IM miliknya si KZ ya, EDX Pro seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya share ya untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.